Halo para pelaut andal dan profesional maritim. Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan menyelam lebih dalam ke dunia rekrutmen awak kapal. Bukan cuma soal mencari orang, tapi bagaimana kita menyusun rekomendasi hasil seleksi yang objektif, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah proses krusial yang menentukan masa depan operasional sebuah kapal. Jadi, mengapa rekomendasi hasil seleksi ini begitu penting? Bayangkan, ini bukan sekadar memilih karyawan, tapi memilih tim yang akan hidup dan bekerja bersama di tengah lautan. Rekomendasi akhir adalah penentu siapa yang benar-benar cocok, bukan hanya dari segi skill, tapi juga mentalitas dan daya tahan untuk menghadapi tantangan di laut. Keputusan yang salah bisa berisiko besar. Jadi proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Lalu, bagaimana langkah-langkah menyusun rekomendasi yang solid? Ada beberapa tahapan kunci yang harus dilalui. Pertama, kita mengumpulkan semua data dari setiap tahapan seleksi yang sudah berjalan, mulai dari CV, hasil tes, hingga wawancara. Semua informasi ini kita kumpulkan jadi satu. Selanjutnya, tahap analisis dan pembobotan kriteria. Tidak semua kriteria punya bobot yang sama, kan? Mungkin pengalaman di jenis kapal tertentu lebih penting daripada sertifikat lainnya. Disinilah kita menentukan mana yang menjadi prioritas. Setelah itu, barulah kita masuk ke penilaian akhir dan membuat peringkat kandidat. Setiap calon dinilai secara objektif berdasarkan kriteria yang sudah dibobot tadi untuk menentukan siapa yang paling layak dan paling sesuai. Dari hasil peringkat tersebut, kita menyusun laporan rekomendasi yang detail. Laporan ini bukan cuma daftar nama, tapi berisi analisis mendalam, kesimpulan, dan saran konkret mengapa kandidat A lebih direkomendasikan daripada kandidat B. Laporan ini kemudian masuk ke proses persetujuan oleh manajemen atau pihak yang berwenang. Setelah mendapat lampu hijau, barulah tahap terakhir, yaitu komunikasi hasil seleksi. Kita sampaikan hasilnya secara profesional kepada semua kandidat yang terlibat, baik yang diterima maupun yang belum. Tentu saja, dalam membuat rekomendasi, ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan secara holistik. Kualifikasi dan sertifikat yang valid jelas menjadi dasar. Lalu, pengalaman kerja yang relevan. Apakah mereka pernah bekerja di kapal sejenis atau di rute yang sama? Kesehatan dan kebugaran juga mutlak, karena pekerjaan di laut menuntut fisik yang prima. Terakhir, keterampilan teknis dan non-teknis seperti kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Kombinasi semua faktor inilah yang memberikan gambaran lengkap tentang kelayakan seorang calon awak kapal. Namun, proses ini tidak selalu mulus. Ada banyak kendala dalam rekrutmen dan seleksi. Dari sisi internal, mungkin ada keterbatasan anggaran, tim rekrutmen yang kecil, atau proses seleksi yang terlalu panjang dan rumit. Dari eksternal, persaingan ketat dengan perusahaan lain untuk mendapatkan talenta terbaik dan regulasi maritim internasional yang terus berubah bisa menjadi tantangan tersendiri. Kendala juga bisa datang dari kandidat itu sendiri. Misalnya motivasi yang rendah, ekspektasi gaji yang tidak realistis, atau kondisi kesehatan yang ternyata tidak memenuhi standar setelah diperiksa. Tapi jangan khawatir, setiap tantangan pasti ada solusinya. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, kita bisa menerapkan beberapa strategi jitu. Pertama, manfaatkan teknologi modern. Gunakan platform rekrutmen online, sistem pelacakan kandidat, atau bahkan wawancara video untuk membuat proses lebih efisien. Kedua, bangun kerjasama yang erat dengan institusi pendidikan dan pelatihan maritim. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan akses langsung
ke lulusan-lulusan terbaik yang siap kerja. Strategi lainnya adalah terus meningkatkan citra perusahaan dan kapal kita. Reputasi yang baik sebagai tempat kerja yang positif dan profesional akan menjadi magnet bagi kandidat berkualitas. Dan yang tidak kalah penting, jangan lupakan pengembangan awak kapal internal. Memberikan pelatihan dan jalur karier yang jelas bagi kru yang sudah ada bisa menjadi sumber talenta terbaik untuk posisi yang lebih tinggi di masa depan. Pada akhirnya, proses rekrutmen dan seleksi awak kapal memang kompleks dan penuh tantangan. Namun, dengan perencanaan yang matang, proses yang terstruktur, dan strategi yang adaptif, kita pasti bisa menemukan kandidat terbaik yang tidak hanya memenuhi syarat, tetapi juga siap berkontribusi dan bertumbuh bersama perusahaan. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda semua.